Selamat datang kembali bersama saya Sudarno Sitanggang dalam acara Kita Istimewa, sebab memang kita adalah istimewa dan berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita akan membahas tentang memperbaiki kuburan ataupun membangun kuburan. Orang tua membangun kuburan leluhur, membangun kuburan nenek moyang. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Apakah itu dosa? Atau apakah itu tidak dosa? Saudara terkasih, membangun atau memperbaiki kuburan adalah sesuatu yang wajar atau sesuatu yang lumrah dilakukan pada saat zaman sekarang ini, di mana para anak-anaknya ataupun keturunannya saling patungan untuk membangun kuburan daripada orang tua, membangun kuburan daripada nenek moyang, membangun kuburan daripada peparan mereka satu opung. Nah, hal yang menjadikan tidak wajar adalah apabila hal yang menjadikan salah, hal yang menjadikan itu dosa adalah apabila kita memaksakan diri kita untuk membangun kuburan itu begitu mewah, padahal kita sendiri masih hidup di bawah ekonomi rendah. Kita masih hidup di dalam ekonomi yang pas-pasan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hidup di dalam ekonomi garis menengah ke bawah. Nah, hal yang juga membuat itu menjadi tidak wajar apabila kita memaksakan keluarga kita, apabila kita memaksakan sanak saudara kita untuk membangun ataupun memperbaiki kuburan daripada orang tua ataupun keluarga kita, padahal mereka masih hidup di dalam ketidakwajaran, mereka masih hidup di bawah kemiskinan, mereka sendiri tidak punya rumah, atau bahkan Anda sendiri tidak punya rumah, atau bahkan kita tidak punya rumah, tetapi kita membangun kuburan sebegitu mewah. Nah, saudara terkasih, ada beberapa cerita yang menarik menurut saya. Ada teman saya berkata demikian. Pada waktu orang tuanya, bapaknya, ayahnya sudah lama meninggal. Lalu kemudian dia pergi merantau. Teman saya ini pergi merantau ke Jawa. Lalu kemudian setelah di Jawa, dia sudah sukses, dia sudah memiliki pekerjaan yang layak. Lalu kemudian tiba-tiba suatu malam dia bermimpi bapaknya datang ke mimpinya. Bapaknya datang ke mimpinya dan berkata demikian. La so di parrohau kodo jabuki harus hilang na bidang di baiko. Idia ma lapatanna au bapamu. Idia ma holongmu namar bapai. Jadi saudara, singkatnya atau pengertiannya adalah, kenapa kamu tidak memperhatikan rumahku, padahal engkau sudah memiliki, dan di manakah letak kasihmu terhadap saya? Kata bapaknya itu di dalam mimpi. Lalu kemudian teman saya ini pun selalu bertanya-tanya apakah itu benar. Lalu singkat cerita dia pulang ke kampung halamannya dan membuatkan salib di kuburan bapaknya. Setelah itu dia pergi ke perantauan dan dia dengan hati yang lega. Lalu saudara terkasih, apakah yang datang itu memang benar-benar ayahnya atau tidak? Saya berkata, itu bukanlah ayahnya. Ingat saudara terkasih, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, Petrus berkata bahwa iblis seperti singa yang mengaung-ngaung, yang berkeliling mencari mangsanya untuk dapat ditelan. Jadi saya boleh katakan bahwa teman saya itu tidak memiliki iman yang kuat, tidak memiliki iman yang dewasa, sehingga dia mampu digoyahkan oleh si iblis. Saudara, iblis tidak mencari orang yang lemah. Iblis mencari orang-orang yang bisa dijatuhkan. Orang lemah belum tentu bisa dijatuhkan. Orang kuat bisa dijatuhkan kalau dia tidak pegangan. Nah, saudara terkasih, Alkitab berkata bahwa orang yang sudah meninggal tidak lagi ada hubungannya dengan orang yang masih hidup, seperti yang saya jelaskan di dalam video-video saya sebelumnya. Dan apakah memperbaiki atau membangun kuburan itu adalah sesuatu yang alkitabiah? Saudara, jika kita membangun kuburan, jika kita memperbaiki kuburan hanya atas dasar supaya ada tanda daripada orang tua kita, lalu kemudian kepada anak-anak kita akan mengatakan ini adalah kuburan almarhum
kakekmu, ini adalah kuburan almarhum nenekmu, ini adalah kuburan almarhum kakek saya ataupun nenek saya. Itu tidak apa-apa, saudara. Yang menjadi salah, yang menjadi dosa adalah ketika kita membangun, ketika kita memperbaiki kuburan itu dengan tujuan, dengan maksud supaya orang yang sudah meninggal itu tidak menjadi marah, atau supaya kita diberkati oleh orang yang sudah meninggal. Itu adalah sesuatu perbuatan keji, itu adalah perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Alkitab berkata bahwa sumber segala berkat adalah Allah, bahwa sumber segala kenyamanan adalah Allah, bahwa sumber segala ketentraman adalah Allah, bahwa sumber segala keamanan adalah dari Allah. Ketika Musa akan memberkati bangsa itu, Allah berkata kepadanya, katakanlah demikian, jika engkau mau memberkati bangsa itu, berkatilah dengan kata-kata demikian. Di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga ayatnya ke-26, dia berkata bahwa Allah berkuasa memberkati, Allah berkuasa melindungi, memberi kasih karunia, dan juga memberi damai sejahtera. Apabila ada orang yang berkata, jikalau engkau tidak memperbaiki kuburan saudaramu, jikalau engkau tidak memperbaiki kuburan orang tuamu, jikalau engkau tidak memperbaiki kuburan nenekmu, jikalau engkau tidak memperbaiki kuburan nenek moyangmu, maka kamu akan menerima sengsara, maka kamu akan mengalami penderitaan, maka kamu tidak akan dipasu-pasu. Saya katakan, jangan dengarkan, jangan ikuti, karena itu adalah dosa. Berjaga-jagalah. Lawan kita bukan manusia, lawan kita adalah setan. Tidak ada berkat di luar Allah, yang ada adalah tipu daya iblis. Tuhan Yesus memberkati.